Bunda, apa yang mendorong Bunda bersilaturahmi ketemu saya ini? Ini hal yang harus disampaikan kepada netizen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para netizen yang hebat dari channel SMP Negeri 1 Magetan, mengedukasi, memotivasi, pelestari. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat dan bahagia. Amin. Halo netizen, sudah lama kita tidak jumpa. Kali ini kita akan ngobrol cerdas, ngobrol cerdik. Kali ini kita mendapatkan tamu istimewa. Jadi tidak dari Jawa tapi dari luar Jawa. Artinya kita betul-betul NKRI itu harga mati. Kemudian kita berkebinekaan. Jadi beliau ini tamu istimewa kita. Nanti akan saya kenalkan. Tetap di channel SMP Negeri 1 Magetan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen positif agar kita bisa berbagi tentang kebaikan dan kemuliaan. Baik, netizen yang hebat, kita akan ngobrol dengan beliau bertiga. Akan saya perkenalkan satu persatu, mulai dari yang cantik yang di sebelah saya, Bunda Zulihah MPD. Beliau adalah salah satu wanita yang sudah mengimplementasikan bagaimana kesetaraan dan keadilan gender. Bu Zulihah ini adalah Ketua BKMT Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau atau biasa kita sebut Kepri. Saya pernah ke sana, pantainya indah ya, kotanya bersih ya. Dan beliau hari ini oleh Allah dikirim untuk ngobrol bersama kita. Insyaallah. Kemudian yang berikutnya di sebelah beliau adalah yang paling dikasih beliau ada Kiai Haji Sunaryo. Beliau adalah Kasih Pontren dari Kanwil Kemenak Kepri ya, Provinsi Kepri. Beliau ini oleh Allah dikirim ke Magetan karena rupanya Bunda Hajah Zulihah ini adalah kelahiran Magetan. Alhamdulillah, berkah bagi Magetan. Kemudian yang di sebelah kita, sebelah saya ini, beliau adalah Kiai Haji Haryadi Suprabawa MPD. Beliau dari KUA Sukomoro Kabupaten Magetan, sekaligus sekretarisnya Bunda. Sekaligus Sekretaris Umum BKMT Kabupaten Magetan. Bagaimana Bun? Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah. Senang ya bisa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Barokallah. Amin, ini adalah suatu keberkahan luar biasa ya Bunda, kita dipertemukan Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan salah satunya melalui kiprah kita di BKMT ini akan bisa mensejahterakan umat. Amin, kemudian akan lebih menggemakan bahwa sejak Rasulullah kita sudah diajari bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, yang seperti itu. Lah di BKMT sendiri kita kan pijaan kita adalah 10 pesan BKMT. Sehingga kita akan bincang-bincang seputar 10 pesan BKMT itu, bagaimana penerapannya lewat program-program di BKMT Tanjung Pinang, yang mungkin nanti kita akan bisa share. Siapa tahu nanti ke depan bisa saling berkunjung begini. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan. Seneng loh saya ke Pantai Pare itu. Mudah-mudahan sampai sekarang masih terjaga ya. Insyaallah. Indah loh, indah itu. Tak kalah dengan
yang biasa diviralkan gitu. Itu hanya saya tunggu kenapa nggak diviralkan ya. Sudah untuk promosi pariwisata sudah luar biasa Bunda, Ya, sudah ya, sampai ya. mancanegara. Ya, saya kepinginnya Iya. juga menjadi salah satu keelokan dunia begitu ya. Jadi tidak hanya komodo saja gitu. Balinya Kepri di sana Bunda. Ya. Jadi apa itu? Kemarin saya sampai ke bauksit itu, pabrik bauksit iya. itu juga. Nggih. Iya. Jadi Bunda, apa yang mendorong Bunda bersilaturahmi ketemu saya ini? Ini hal yang harus disampaikan kepada netizen. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam netizen yang warahmatullahi hebat, alhamdulillah kita dipertemukan Allah di keluarga BKMT Magetan. Karena prinsipnya BKMT itu dimanapun kita se-Indonesia bahkan dunia kita sudah banyak ya Bunda, Ya, cabangnya betul. di luar negeri juga sudah banyak. Dimanapun kita berada di situ kita memang harus bersilaturahmi dengan pemangku daerah wilayah yang ada. Makanya BKMT berusaha untuk terus menjalin komunikasi sehingga memang BKMT kita ini di Indonesia saja luar Ya, biasa ya ya, Bun persatuannya. Kalau kita sudah berkumpul Ya. di Jakarta itu dari seluruh Indonesia itu menandakan bahwa persatuan dan kesatuan di BKMT se-Indonesia itu sangat kuat Kompak, sekali, ya, kompak ya, sekali dan ya. alhamdulillah sejak Terbukti loh itu. Iya, Ketika memang kita kemarin Rakernas ya. Kami kita ketemu kita Rakernas sudah berkali-kali ketemu, kita luar biasa antusiasnya ya Bunda ya. Betul, Nah ya. itulah yang menjadi inspirasi kami dimanapun kami berada mesti kami harus bersilaturahmi dengan Betul. keluarga BKMT dimanapun kita datang. Nah itu sehingga di mana-mana BKMT itu tidak asing dengan saudara-saudara kita meskipun di wilayah di daerah yang Ya. kita mungkin belum kenal. Ya. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hadir, maka Ya. insya Allah kita akan bersilaturahmi. Itu yang Betul. yang Ya. menginspirasi kami itu Ya Bunda. betul, terima kasih. Tapi ini ada yang istimewa lagi netizen. Jadi beliau tidak hanya bersilaturahmi saja, tapi beliau sudah melaksanakan bagaimana kebinekaan global di NKRI ini. Beliau berdua ini, yang Bu Hajah Sulekha ini kan dari kelahiran Magetan nih. Kemudian yang Kiai Sunario ini kan kelahiran Tanjung Pinang. Tapi ternyata beliau berjodoh. Beliau ketemunya di Tanjung Pinang. Kemudian menjadi suami istri yang sekarang putranya berapa? 3. 3. Cucu sudah? Belum. Putra 3. Nah itu yang mau besanan bisa. Baik, terima kasih Bunda. Kita beralih ke Romo Kiai. Bagaimana kontribusi atau dukungan dari Kanwil Kemenak kepada kegiatan BKMT utamanya di Provinsi Kepri begitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalamualaikum. Bahagia selalu karena silaturahmi ini memanjangkan umur, Amin, amin. memurahkan rezeki. Amin, sehat Sehat ya. selalu. Kami juga tidak pernah menduga. Saya secara pribadi tidak pernah menduga kalau bisa sowan silaturahmi datang Ibu Alhamdulillah, Ketua alhamdulillah. BKMT Magetan. Magetan sekaligus dengan Romo Yai sekretaris Iya, dari iya. BKMT. Jadi kalau kita lihat organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di agama dan umum, Ya. terutama yang agama memang menjadi kewajiban dari Kementerian Agama, Ya. baik kabupaten kota maupun tingkat provinsi sesuai dengan levelnya. Ya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh BKMT itu kita selalu support. Ya. Misalnya kalau BKMT tingkat provinsi Kepri mengadakan pengajian, kemudian tablik akbar, kita akan selalu support, saling kerjasama, karena misinya sama, misinya menebar kebajikan. Betul. Nah, misinya menyambung silaturahmi, dan kita tidak pernah membeda-bedakan dari kelompok dan golongan mana. Betul. Karena itu tadi. Itu Romo. Iya, rahmatil lil alamin. Indonesia itu Ya, satu. Satu. Kemudian Islam itu kan indah. Indah. Islam itu mempersatukan. Islam itu penuh warna, sehingga di sana kita bersama-sama. Itu sekarang kan ada ini nih 3 hal yang sudah
mengkhawatirkan, tapi tidak boleh membuat kita fobi bahwa ini merupakan masalah pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal maupun informal. Itu yang pertama adalah tentang bullying gitu, sehingga kan akhirnya ada sekolah ramah anak, ada ini, tapi kuncinya kan pendidikan tidak hanya formal saja begitu, ada bullying, kemudian ada kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual, dan satu lagi yang harus kita perhatikan kekerasan ekonomi. Yang terakhir yang baru saja Romo Yai Sunaryo menghentikan tadi, intoleransi. Kenapa kita harus saling bahu membahu? Kita harus membangun bahwa Islam itu toleran begitu. Toleransi itu menjadi hal urgent untuk syiar bahwa tadi mempersatukan, kemudian menebar kebajikan, karena intoleransi yang sekarang itu mengkhawatirkan kata karena sudah menjurusnya ke radikalisme begitu, sehingga nanti apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi, tentu melalui para peserta didik kita, baik di formal, non formal maupun di pendidikan yang formal. Mungkin Yai Romo Haryadi bisa beri pencerahan kepada kita bagaimana itu yang tadi kalau dari provinsi ya, Kanwil provinsi, kemudian kalau di tataran yang di kabupaten sampai di KUA kira-kira seperti apa gitu yang nanti yang bisa kita lakukan, nanti bisa di BKMT. Ya. Alhamdulillah, terima kasih yang kami hormati Bunda Ketua Umum Pimpinan Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Magetan, sekaligus Bunda Hajah Solehah SAG MPDI, Ketua Umum PD BKMT Kota Tanjung Pinang, dan Bapak Kiai Haji Sunaryo yang kebetulan juga Kasih Pontren Kemenak Kanwil Kepulauan Riau. Berbicara masalah bagaimana agar peran dalam pendidikan, khususnya agar di Indonesia ini kan multikultur, multisuku, etnis dan sebagainya, dikaitkan dengan visi misi sekaligus peran dari BKMT. Sangat berkebinekaan ya. Nah, ini tentu saja selaras karena di BKMT itu pesan yang nomor 6 itu kan adalah hormati sesama, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ke-10, isi ke-10. Peran kehidupan. Kan 10 itu. Jadi peran kehidupan bagaimana agar hidup di berbagai tempat itu bagaimana agar bisa memberikan ya kemanfaatan, keberkahan bagi sesama. Kemudian dikaitkan dengan yang nomor 1, kuatkan iman dan takwa. Jadi Allah itu tidak melihat suku, etnis, warna kulit, bangsa, apapun, agama dan sebagainya. Yang penting bagaimana agar bisa. Mohon maaf contohnya, nggak usah jauh-jauh ya. Beliau berdua ini kan Magetan, Kebumen, bertemunya di Tanjung Pinang, dan sekarang berjuang di Kepulauan Riau. Itu ibaratnya Bunda asam di gunung garam di ketemunya laut, di dalam satu Belanga. Ini Tunggalika. Nah, itu sudah tadi di poin 1 itu pastilah kita Indonesia kan terkenal yang religius ya. Kemudian yang ke-6 tadi peduli sesama, tidak hanya sesama, juga lingkungan, persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus membumi menyatu dengan lingkungan loh, karena lingkungan itu tidak hanya lingkungan sosial tapi lingkungan hidup ya, karena kita harus misalnya hemat air, kita harus menjaga konservasi gitu. Makanya tadi di channel SMP 1 Magetan ada yang terakhir pelestari. Jadi melestarikan tidak hanya bagaimana budaya Islam itu bisa tumbuh subur juga di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia ini kan masyarakat Indonesia tuh menjadi pemeluk Islam atau Muslim paling besar di dunia. Seperti kemarin waktu Rakernas itu
disampaikan di forum itu bahwa jangan hanya paling besar di kuantitas saja, tapi kita harus bersama-sama melalui 10 pesan BKMT ini bergerak supaya tidak hanya terpenuhi kuantitasnya saja, tapi juga kualitas umat Islam. Sehingga dengan menjalankan 10 pesan itu, saya rasa kalau semua bisa bergerak bersama, bagaimana mengalahkan diri sendiri, bagaimana memantaskan diri, kemudian menjaga niatan baik, prasangka baik, pikiran positif, kita melakukan yang terbaik dengan cara melayani dan memberi. Nah, ini kita terbaik, ya. Ini lagi praktek ini nih. Jauh-jauh dari Kepri, kita bertemu di Belanga, studionya SMP 1 untuk ngobrol yang mencerahkan, sehingga di poin ke-10 pesan BKMT itu tadi kita harus mengisi peran kehidupan ya. Tadi dengan hal-hal yang positif. Artinya netizen dimanapun kita berada, kita harus melakukan, terus melangkah maju untuk melakukan kebaikan dan kemuliaan untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan, untuk kebaikan dan kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Baik, netizen melengkapi masih ada lagi ya kuantitas kuantitas dan kualitas ya. Ini kan dari segi kuantitas umat Islam itu juga di Indonesia mayoritas, tapi di sisi kualitas kan perlu peningkatan, harus ditingkatkan. Betul. Maka sesuai dengan pesan yang kedua itu kan, jadilah anggota masyarakat pembelajaran dan gemar membaca. Nah, ini implementasi dari pesan dari ayat-ayat Al-Quran sendiri kan adalah ayat pertama Iqra. Maka dengan membaca itu artinya memperhatikan, mengamati, meneliti, mengkaji dimanapun kita berada, apa saja yang perlu kita sumbangkan untuk berkontribusi positif, sekaligus kita ini sebagai Khalifatul fil ardi itu kan diberi mandat oleh Yang Maha Kuasa untuk memakmurkan bumi. Lah inilah tugas kualitas itu yang di sini nih, sehingga sesuai peran kita masing-masing dimanapun berada, bagaimana bisa mencerahkan semesta inilah. Mungkin begitu Bunda. Ya, ini rupanya gong yang dinanti-nanti. Jadi Iqra artinya apa? Sejak zaman Rasulullah itu kita sudah diperintahkan, ini tidak hanya diajar, tapi diperintahkan, kemudian diberi pembelajaran tadi, pembelajar sepanjang ayat sampai ada tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya literasi. Literasi itu sudah diserukan, sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Coba bagaimana tidak hanya cantik ya, Sayyidah Aisyah itu cantik dan cerdas. Beliau sudah multiliterasi waktu itu, tidak hanya baca, tulis. Beliau menjadi guru wanita pertama untuk para sahabat Rasulullah. Nah, kenapa kita sekarang tidak melestarikan, tidak mengembangkan ajaran beliau dengan melakukan hal-hal yang positif, tidak hanya literasi atau baca tulis saja, literasi dasar, tapi kita melangkah ke multiliterasi. Hari ini kita sudah memberi contoh bagaimana multiliterasi itu. Kita sudah bergerak di literasi digital. Dan ternyata literasi itu yang menginisiasi dan memfasilitasi malah para perempuan-perempuan. Terbukti di Indonesia, Ibu kita Kartini itu kan langsung getok itu bagaimana perempuan-perempuan itu tidak hanya sebagai konco wingking, tapi pinter, ayo moco dan sebagainya. Itu tidak hanya literasi loh, tidak multiliterasi. Kalau Ibu kita Kartini itu sudah jauh ke depan. Beliau sudah tadi yang saya katakan di awal, dengan beliau sudah Belanda, menjadi pencetus bagaimana kesetaraan gender dan keadilan gender. Di sini sudah ada juga contohnya, beliau ini berdua sudah melaksanakan kesetaraan dan keadilan gender karena Romo Yai Haji Sunario sudah memberi kesempatan kepada Bunda untuk berkiprah menjadi ketua umum BKMT. Itu bukan hal mudah Bunda. Kita sudah merasakan, halo suamiku tercinta yang sekarang ini ada di Jakarta, terima kasih sudah memberi ridho saya untuk berkiprah dengan ridho panjenengan dan ridho Allah. Insya Allah kita berdua
Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kasih semua suami laki-laki ya kayaknya semua laki-laki harus seperti suami kita ya. Insya Allah. Ya, semoga nanti bisa menjadi ke depan lebih banyak lagi, lebih manfaat lagi bagaimana kesetaraan dan keadilan gender itu. Kemudian nanti juga yang disampaikan kedua romo kita yang hebat ini, kita melakukan multiliterasi dengan melakukan hal-hal yang positif yang nanti akan mengembangkan Indonesia tidak hanya menjadi negara terbanyak atau mayoritas muslim, tapi juga siapa tahu nanti Allah berkehendak, Allah ridho, Indonesia akan menjadi salah satu negara pusat budaya Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya nambahkan satu lagi ya, monggo silakan ya. Jadi kalau saya terkesan dengan apa yang disampaikan Romo Kiai tadi tentang Bunda Rajeng Adeng Kartini. Ya. Jadi yang saya tahu beliau itu adalah santrinya Kiai Soleh Darat Semarang. Ya. Di usia beliau 13 tahun, beliau sudah punya inisiatif bertanya kepada Romo Yai Kiai Soleh Darat itu agar bagaimana beliau mengusulkan untuk Romo Kiainya itu membuat tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Konteksnya multiliterasi ya. Konteksnya bahwa supaya kaum wanitanya itu mengerti tentang ajaran Islam. Jadi di usia ajaran Islam yang benar ya. Ajaran Islam yang benar. Di usia beliau 13 tahun sudah punya inisiatif untuk berarti SMP ya. Sekitar SMP mengusulkan bagaimana ada tafsir bahasa Arab yang mudah dipahami oleh kaumnya. Kan terutama karena kaum di Jawa Jawa Kartini. Jadi saya teringat ketika slogan yang mengatakan habis gelap terbitlah terang. Bukunya beliau. Beliau itu juga diinisiasi dari pelajaran tafsir kepada Kiai Soleh Darat, minadz zulumati ilan nur. Jadi disitulah kita lihat. Nah, hal-hal yang seperti ini kan perlu dilestarikan dan dikembangkan. Bahwa wanita-wanita Indonesia itu sangat luar biasa. Dan inspirasinya tentu dari para pejuang-pejuang wanita terdahulu di Surakarta ada Cut Nyadin dan sebagainya. Kita lihat Bunda Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi. Di samping beliau juga dikatakan sebagai pakar fikih di kalangan sahabat. Juga kita lihat kemandirian ekonomi sudah diinisiasi oleh Bunda Khadijah, istrinya Rasul. Jadi wanita-wanita itu pengusaha hebat, menjadi pengusaha, wanita terkaya di Jazirah Arab. Betul sekali. Oleh karenanya kenapa bahasa ininya Bunda, saya restui istri saya ini untuk bergerak dalam perkumpulan organisasi sosial karena kita butuh pejuang-pejuang wanita yang memang benar-benar bisa menyampaikan pesan-pesan kebajikan pesan kepada moral, masyarakat, pesan moral itu tadi. Alhamdulillah wa syukrillah, netizen ini sungguh tidak ternilai ya. Kita kali ini sejak zaman Rasulullah sudah diberi ini dua wanita hebat, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah punya talenta masing-masing, tapi Rasulullah memberi ridho keduanya seluas-luasnya untuk melakukan kebaikan dan kemuliaan bagi kaumnya waktu itu. Kemudian Ibu Raden Adeng Kartini betapa sudah melakukan multiliterasi. Beliau usia 13 tahun sudah mempunyai inisiatif kepada kiainya beliau untuk mentranslate untuk menerjemahkan Al-Quran dan menulis dalam bahasa Jawa. Artinya waktu itu beliau dari buku beliau, karya beliau habis gelap terbitlah terang itu kan ini dari salah satunya sumbernya adalah surat-surat beliau dengan Nyonya Abendanon, sahabatnya beliau. Artinya beliau sudah menguasai tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Saya yakin beliau juga menguasai bahasa Inggris. Ayo kita
sorry toladan beliau, ayo kita lanjutkan perjuangan beliau sesuai dengan kapasitas dan talenta kita masing-masing. Tambah lagi Bunda, bahkan tidak hanya di tata negara, di dunia pewayangan pun ada tokoh hebat yang namanya Sri Kandi. Ya, itu adalah wanita multitalenta, bahkan juga bisa sebagai istri yang baik, pendidik anak, dan bahkan bisa maju ke medan laga sebagai senopati panglima perang. Nah, ini kan beliau pemanah hebat loh. Pemanah ya, hebat. Sri Kandi, ya. Itulah. Ternyata banyak contohnya. Makanya, baik. Semakin lama kita semakin keren ya, semakin asik kita ngobrol. Jadi artinya ayo kita saling mendukung, kita berkolaborasi, saling mengisi, kita bersanding untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Ya, Bunda. satu lagi Bunda. Oh, Bunda mau nambah lagi ya? Implementasi dari 10 pesan PKMT itu tadi juga terutama masalah literasi ya ke para wanita. Kami di Tanjung Pinang, kalau program luar biasa, alhamdulillah. Jadi bisa dikatakan mungkin dalam sehari itu tidak pernah putus. Sehari, seminggu, 1 bulan tuh tak pernah putus yang adanya kita kajian terliterasi terus. Karena kalau kami ini kalau di tempat kami ini sekitar majelis taklim kami kan ada 250-an ya. Sekitar 250-an itu setiap hari mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan taklim, literasi, kemudian juga setiap hari kami program tahsin pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, kemudian tahsin setiap hari kami di sekretariat kami laksanakan sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi untuk bagaimana bunda-bunda kami ini semuanya di samping kita bisa membaca dengan baik, memahami isi kandungan Al-Qur'an, dan kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan kajian kitab-kitab juga di Tanjung Pinang ini kebetulan. Ya, beliau ini juga Khatib Suriah NU juga. Jadi kajian kitab tuh terus, ibu-ibunya juga kita ikut banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan bedah kitab, kajian-kajian kitab. Membahas itu bahasul masail ya. Dan kami di BKMT ini memang tidak pernah berhenti. Jadi terus melangkah ya. Dan kita juga sudah mempunyai kurikulum BKMT ya, kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk pendidikan keagamaan itu kita pakai. Kita sudah sebarkan juga kurikulumnya, yaitu. Jadi insya Allah kita literasi juga tidak pernah putus, terus kita laksanakan dalam rangka untuk bagaimana kemajuan ibu-ibu terutama BKMT semakin berkembang. Tidak hanya ibu, mulai dari balita, remaja, lansia. Dan kita tidak boleh lupa, karena sudah mendapat privilege, kita sudah diberi kesempatan oleh para imam kita di rumah. Kita jangan lupa tetap kesetaraan dan keadilan gender, tidak hanya baca tulis Quran tapi juga literasi buka. Jangan sampai kita kembangkan. Jangan sampai kita lupa terus nggak masak gitu ya. Ketika tidak masak, kita sekarang dengan adanya literasi kriya, kita bisa kompromi. Ini nanti acara saya sampai malam. Nanti yang penting ada nasi putih begitu, sama telur dadar begitu, sama sambal sudah beres gitu. Yang penting komprominya gitu. Setinggi-tingginya bangau terbang pasti akan jatuh ke pulang ke kandang. Pasti seenak-enaknya masakan di restoran internasional yang harganya wow itu pasti akan ingat sambal bawangnya kita gitu. Kepinginnya sambal bawangnya kita. Contoh saya Bunda. Iya. Setiap jam istirahat kantor mesti saya pulang ke rumah untuk makan siang. Nah, alhamdulillah itu karena kantornya deket. Kalau kantornya jauh kan harus ada solusi lain. Lumayan mau sekitar 15. Sambalnya kan langsung diulek dengan tulus dan senyuman dari sang dan itu kan kita dimungkinkan untuk luar kota kan, seperti kemarin rakernas itu kita kan 3 hari, artinya kan harus kompromi itu seperti apa gitu. Kadang kita juga saya dengan Bapak ini ada ke utara, saya yang harus ke selatan, jadi bagi tugas, bagi peran, yang penting semua jalan. Jadi seperti itu. Kemarin semua berkah ya. Iya. Kemarin kan yang sowan ke dalam penjenengan Bapak gitu. Jadi bagi tugas. Baik, masih ada lagi? Sepertinya sudah semua sudah kelar ya, bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam melaksanakan 10 pesan BKMT. Tapi tetap semua harus jalan. Jadi literasi harus multiliterasi harus berjalan seimbang. Jadi
peran dan tanggung jawab harus jalan sehingga semua nanti akan manfaat berkah dengan maksimal baik. Netizen, kita sudahi obrolan yang luar biasa ini. Terima kasih Bunda, Terima kasih Romo juga. Yai, tetap sehat. Amin. Netizen, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wa niyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap wabarakatuh. sehat dan semangat. Luar Sampai biasa. ketemu.